Saudara pemilik panti asuhan Fisabilillah Al-Amin di Palembang, Muhammad Hidayatullah alias Dayat, resmi jadi tersangka usai kasus penganiayaan anak asuhnya terbongkar. Usai memeriksa 24 saksi dan juga video penganiayaan yang viral di media sosial, penyidik Polrestabes Palembang menetapkan Dayat sebagai tersangka kasus penganiayaan anak asuh. Tersangka resmi ditahan dan ditempatkan di sel khusus karena positif HIV. Motif tersangka karena kesal dengan anak asuhnya yang dianggap malas belajar dan nakal. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dan sekarang ini yang bersangkutan sudah kita tetapkan jadi tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Bang, sudah berapa lama dia Bang ini melakukan penganiayaan itu Dari Bang? hasil pemeriksaan dimulai dari tahun 2022 dan 2023. Motifnya Bang? Motif dia nganiaya? Motif daripada pelaku melakukan kekerasan yaitu karena dalam proses untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak, yang dimana anak-anak ini ada yang malas, ada yang tidak disiplin. Nah disitulah melakukan dia kekerasan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Dinas Sosial Sumatera Selatan akan meninjau ulang izin Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang. Operasional Panti Asuhan sementara ditutup, 18 orang anak asuh dipindahkan ke Panti Sosial Bina Daksa Sentra Budi Perkasa Kemensos untuk menjalani pemulihan psikologis dan juga kesehatan. Kepala Dinas Sosial Sumsel menyebutkan besar kemungkinan izin panti akan dicabut. Alhamdulillah anak-anak sudah ditampung di rumah penampungan dari Kementerian Sosial, makan, sekolah, mereka difasilitasi dengan baik, kondisi anak-anak juga dalam keadaan sehat, dan saya menitipkan anak-anak ini supaya betul-betul nanti diperhatikan dengan baik, karena hampir rata-rata kan anak-anak di bawah usia, ya, ada yang umurnya 10 tahun, ada yang 15, ada yang 14, dan Alhamdulillah tadi sudah kita besuk semuanya dalam keadaan baik dan sehat, dan sekolah mereka juga terjaga. Izin sertifikatnya, yang sertifikasinya untuk ditinjau ulang karena Kemensos yang mengeluarkan. Jadi kita ini minta koordinasi dengan Kementerian Sosial, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama Kementerian Sosial yang Direktorat Anak yang akan hadir langsung ke provinsi. Untuk sementara kita ini tutup dulu operasionalnya, anak-anak tetap kita lakukan trauma healing di panti naungan kami di Dinas Sosial. Jurnalis Kompas TV Reski Oktora di Palembang, Sumatera Selatan akan menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus ini. Reski, selamat siang. Setelah pemilik panti jadi tersangka, siapa lagi yang potensial jadi tersangka selanjutnya dalam kasus ini? Dan juga kemudian 18 anak ini dititipkan di Dinas Sosial. Bagaimana kemudian pendampingan psikologis untuk anak-anak ini? Ya, selamat siang Woro, dan juga sementara untuk saat ini tersangka hanyalah pengurus dari Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin yang melakukan kekerasan terhadap 18 orang anak asuhnya. Dan sampai saat ini juga pemeriksaan terhadap tersangka ini masih dilakukan oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dalam hal ini polisi menyebut bahwasannya selama pemeriksaan ini tersangka bersikap secara normal, dalam artian ini tersangka bisa menjawab secara kooperatif apa yang ditanyakan oleh penyidik. Namun untuk itu polisi masih akan melakukan pemeriksaan kejiwaan menyusul kesaksian daripada istri tersangka yang mengatakan bahwasannya tersangka ini sempat mengalami gangguan kejiwaan. Dan terkait dengan kasus ini yang menjadi sorotan semua banyak pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang ini meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak hanya melakukan penyelidikan ataupun pemeriksaan terkait dengan adanya kekerasan, namun juga tindakan-tindakan lain atau perbuatan lain yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban selama di Panti Asuhan Fisabilillah Palembang. Untuk saat ini KPAI Palembang tengah melakukan pendampingan baik secara hukum maupun psikologis terhadap para korban yang saat ini juga sudah dilakukan pemindahan ataupun evakuasi ke tempat panti sosial yang berada di kilometer 5 Palembang milik Kemensos RI. Di sana juga para korban ini ataupun anak-anak ini juga dilakukan treatment trauma healing dan juga kesehatan
mengingat juga beberapa di antaranya ini merupakan anak dengan kebutuhan khusus yang memang tentunya memiliki ataupun diberikan treatment khusus kepada mereka, yakni anak yang berkebutuhan khusus. Dan terkait dengan seperti apa jalannya pendampingan oleh KPAI Kota Palembang, berikut kami hadirkan kutipan wawancara kami bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang, Romi Apriansyah. Itu kita juga akan minta penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Mana tahu memang pelaku ini dugaannya sudah melakukan hal-hal yang tidak hanya secara psikis. Ya. Jadi, sekali lagi kita minta kawan-kawan penyidik untuk bekerja semaksimal mungkin dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya dengan pelaku. Ya, untuk saat ini terkait dengan izin daripada Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang di tengah dilakukan peninjauan ulang dari Dinsos Sumsel ke Kemensos RI, dengan kemungkinan besar ini akan ditutup untuk operasionalnya karena mengingat adanya pelanggaran-pelanggaran termasuk dengan kekerasan. Tapi memang bahwasannya untuk izin sendiri memang resmi berada di Kemensos, namun setiap tahunnya akreditasi ataupun grade daripada Panti Asuhan Fisabilillah Palembang ini semakin tahun ini semakin menurun. Untuk saat ini sementara operasional daripada panti asuhan tersebut ditutup. Boro. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reski Oktora melaporkan terkait perkembangan terbaru kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Panti Asuhan Al Fisabilillah Palembang, Sumatera Selatan.